Chapter 521. Kejutan melintas di mata Yao Lao di dalam gua gunung saat dia melihat cairan obat yang dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan isap yang melonjak secara eksplosif dari tubuh Xiao Yan. Dia segera bergumam pelan, anak kecil ini ingin menerobos kelas Dado Si sekaligus. Meminjam kekuatan yang tangguh ini, tampaknya dia memiliki peluang yang cukup bagus. Namun, energi yang dia butuhkan adalah jumlah yang sangat besar. Cairan obat dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Gelombang energi murni yang tak tertandingi merembes keluar dari cairan obat. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh Xiao Yan selama keadaan pelatihannya. Saat energi murni ini mengalir sampai hilang, warna cairan obat yang semula beraneka warna dengan cepat menjadi pucat. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tidak banyak waktu yang dibutuhkan sebelum energi yang sangat besar di dalam cairan obat benar-benar diserap oleh Xiao Yan. Selain menyerap energi di dalam cairan obat, gaya isap yang terlalu kuat juga dengan paksa menarik dan menyerap energi alam di sekitarnya. Namun, energi yang diserap langsung dari alam jelas berbintik-bintik berkali-kali lipat dibandingkan dengan energi di dalam cairan obat. Namun, itu lebih unggul karena jumlah energi ini tidak ada habisnya, dan tidak akan habis tidak peduli berapa banyak yang diserap. Oleh karena itu, di bawah penyerapan dua cabang ini, energi yang kuat mengalir ke tubuh Xiao Yan dalam tren yang tak henti-hentinya. Itu menerkam kedua kristal yang tampak seperti jurang maut. Meskipun kekuatan hisap Xiao Yan sangat cepat, energi yang dia butuhkan untuk meningkatkan levelnya memang terlalu besar. Jika orang biasa ingin menerobos, dia pasti membutuhkan akumulasi kekuatan dalam jangka waktu yang lama. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk keinginan Xiao Yan untuk memajukan dua level sekaligus memang jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kecepatan penyerapannya sangat cepat, dua kristal seukuran kepalan tangan masih tidak memiliki perasaan terisi sedikit pun. Paling-paling, permukaan yang semula cerah menjadi sedikit lebih terang. Mengikuti aliran waktu secara bertahap, momentum di dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap menunjukkan jejak ban. Ini terutama setelah benang terakhir energi murni di dalam cairan obat diserap oleh Xiao Yan. Setelah kehilangan dukungan dari energi dalam jumlah besar ini, penyerapan energi dari alam terlalu tidak cukup untuk memenuhi permintaan menelan dari kristal Do. Oleh karena itu, energi kuat yang menyerbu tubuh Xiao Yan juga sangat berkurang. Salah satu hal terburuk yang terjadi saat naik ke tingkat berikutnya adalah pasokan energi yang tidak mencukupi. Ini akan mengakibatkan kegagalan untuk naik ke level berikutnya. Namun, tidak ada pilihan lain untuk Xiao Yan yang berada dalam kondisi latihannya. Segera, dia hanya bisa berulang kali mengedarkan metode Qi-nya untuk meningkatkan kekuatan penyerapan energi dari alam. Seseorang dapat memperoleh pasokan energi yang tak ada habisnya dari alam, tetapi hanya sejumlah kecil energi belang-belang yang dapat diserap setelah dimurnikan oleh tubuh seseorang. Jumlah ini tidak diragukan lagi hanya setetes ember untuk Xiao Yan yang berada di tengah-tengah kemajuan. Di dalam gua gunung, Yao Lao mengincar cairan obat yang telah berubah menjadi air jernih. Dia sekali lagi melirik sedikit kecemasan di alis Xiao Yan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan susu tubuh pendingin inti palsu itu. Dia membuka tutup botol sedikit dan dengan hati-hati menjatuhkan satu tetes cairan zamrud ke dalam baskom kayu. Setelah tetes susu tubuh pendingin inti palsu, air yang semula jernih di mana orang bisa melihat dasarnya sekali lagi berubah menjadi warna zamrud yang kaya. Itu sangat kaya sehingga ada kabut yang tidak akan hilang berlama-lama di dalam baskom kayu. Energi murni yang sangat besar sekali lagi memenuhi air. Tetesan susu tubuh pendingin inti palsu yang tiba-tiba ditambahkan tidak diragukan lagi seperti mengantarkan arang kepada seseorang saat badai salju dari sudut pandang Xiao Yan. Energi murni liar itu menyerbu tubuh Xiao Yan melalui pori-porinya,
akhirnya menyebabkan kelelahan di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menghilang. Pikirannya bergerak dan energi murni, seperti mata air yang menggelegak, tak henti-hentinya beredar di dalam jalur qi-nya. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam Do Kristal, berkontribusi pada besarnya jumlah energi yang dibutuhkan. Tidak ada bahan obat lain yang ditambahkan ke susu tubuh pendingin inti palsu ini untuk menetralkannya. Karena itu, energi yang dikandungnya bahkan lebih sombong. Untungnya, tubuh Xiaoyan menjadi lebih kuat setelah mencuci sun-sun Xiaoyan tadi. Oleh karena itu, energi sombong ini mungkin masih mengandung rasa sakit menusuk yang samar setelah memasuki tubuhnya, tetapi rasa sakit yang membakar sebelumnya tidak terasa sama sekali. Tetesan susu tubuh pendingin inti palsu ini memberi energi yang cukup besar untuk Xiaoyan. Namun, energi yang dibutuhkan untuk kemajuannya bahkan mungkin bisa disebut tidak biasa. Energi yang dibutuhkan untuk melangkah melintasi penghalang ini tampaknya seperti jumlah dari semua energi yang dibutuhkan untuk maju dalam satu kelas ini. Oleh karena itu, meskipun energi yang terkandung dalam setetes susu tubuh pendingin inti palsu ini sangat kuat, cairan obat zamrud di dalam baskom kayu sekali lagi menjadi jernih setelah 1 jam penyerapan secara liar. Yao Lao menyipitkan matanya saat dia menatap cairan obat di baskom kayu yang sekali lagi tidak berwarna. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah menimbang tingkat Qi Xiaoyan yang saat ini memancar, dia akhirnya, dengan sedikit ragu, menuangkan 2 tetes susu tubuh pendingin inti palsu ke dalam baskom kayu. Orang biasa yang ingin mencapai tahap penerobosan ke Douling ini niscaya membutuhkan akumulasi energi yang lama. Akumulasi ini bahkan bisa mencapai jangka waktu beberapa tahun. Jangka waktu ini memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menerobos penghalang ini. Jika bukan karena objek spiritual alami dari susu tubuh pendingin inti palsu, Xiaoyan paling banyak akan mampu menembus ke level bintang 9 Dadoshi. Tidak diragukan lagi ocehan orang gila jika dia ingin menerobos ke kelas Douling sekaligus. Namun, beruntung bahwa susu tubuh pendingin inti palsu, yang sangat langka dan sulit ini secara kebetulan ada di tangannya. Harus dikatakan bahwa ini adalah berkah. Kekayaan energi yang terkandung dalam setiap tetes susu tubuh pendingin inti palsu sangat mengejutkan. Energi tingkat ini kemungkinan besar mampu menyamai akumulasi energi setengah tahun untuk orang biasa. Sebagian besar energi dari 10 tetes susu tubuh pendingin inti palsu sebelumnya digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiaoyan. Hanya 10% hingga 20% dari energi yang tersisa dan diserap oleh Xiaoyan. Selain itu, 1 tetes susu tubuh pendingin inti palsu yang baru saja ditambahkan tidak cukup untuk memungkinkan Xiaoyan menerobos ke kelas Douling. Namun, 2 tetes susu tubuh pendingin inti palsu yang baru saja dilemparkan Yao Lao akhirnya menjadi sendok air terakhir di wadah yang berisi. Pikiran Xiaoyan berulang kali memerintahkan energi untuk mengikuti rute metode Qi, mantra api, untuk bersirkulasi. Jumlah energi yang tak henti-hentinya melesat lewat seperti mobil yang berlari selamanya di jalan tol. Akhirnya, energi itu dibebankan ke Do Kristal. Terlepas dari seberapa dalam lubang yang ada, pada akhirnya ada saatnya lubang itu akan diisi. Meskipun energi yang dibutuhkan untuk maju begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, energi yang sangat besar itu dengan cepat dibuat dengan penambahan 3 tetes susu tubuh pendingin inti palsu ini. Sama seperti cairan obat di baskom kayu, sekali lagi berubah menjadi air murni. Kekuatan hisap yang sangat besar yang meletus dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya sedikit gemetar saat pori-pori di sekujur tubuhnya menyusut, memenjarakan semua energi di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya tumpah. Do kristal seukuran kepalan tangan di dalam pusaran itu seperti matahari yang cerah. Cahaya hangat dan menusuk mata berulang kali melesat keluar dari dalam, bersinar melalui pusaran sampai transparan.
Gelombang energi terakhir menyelesaikan peredarannya dalam jalur Qi dan mengalir ke pusaran sebelum akhirnya mengalir ke Do kristal yang seperti matahari bersenandung. Mengikuti aliran energi terakhir ini, Do kristal yang berbentuk belah ketupat tiba-tiba bergetar sedikit. Suara senandung rendah terdengar pelan sebelum akhirnya bergema. Suara itu tidak menghilang dari pusaran. Bang! Bang! Suara pelan dan berirama terdengar dari dalam pusaran. Ketika seseorang mendengarkan dengan cermat, itu mirip dengan detak jantung, tampak sangat aneh. Mengikuti kemunculan suara ritmis ini, pancaran pada belah ketupat Do kristal juga berfluktuasi antara kuat dan lemah. Selain itu, di bawah fokus pikiran Xiaoyan, dia tercengang menyadari bahwa kristal Do yang awalnya agak tidak teratur telah menjadi bulat seperti bola. Setelah Do kristal menjadi bulat, sudut-sudutnya dengan aneh menonjol keluar. Cara itu seolah-olah itu adalah bulu babi yang diselimuti oleh tusukan. Jika seseorang menghitungnya dengan cermat, bulu babi itu tampaknya secara kebetulan memiliki 9 tusukan panjang. Kristal Do, yang seperti bulu babi, kadang-kadang bersinar lemah dan intens pada orang lain. Mengikuti intensifikasi dan melemahnya cahaya tersebut, detak jantung seperti ritme itu terdengar sekali lagi. Seolah-olah itu adalah hati yang dipenuhi dengan kekuatan. Setelah Do kristal berbentuk belah ketupat benar-benar berubah menjadi kristal Do berbentuk bulu babi, intensifikasi dan melemahnya cahaya di permukaannya menjadi semakin cepat. Suara detak jantung itu juga mengikutinya dan menjadi lebih cepat. Bang! Bang! Suara teredam rendah perlahan bergema di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, itu mencapai titik di mana ritme itu hampir sama dengan jantung Xiaoyan. Seketika ketika dua jenis ketukan bergabung bersama, Do kristal yang seperti bulu babi tiba-tiba bergetar di pusaran. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari Do kristal. Riak energi melewati pusaran, pembuluh darahnya, tulang di tubuhnya, dan akhirnya kulitnya tanpa perlawanan. Segera, itu meletus dengan gerakan tiba-tiba. Xiaoyan, yang duduk bersila di dalam baskom kayu di gua gunung tiba-tiba membuka matanya. Cahaya yang tajam dan jernih seperti zat yang meledak secara eksplosif. Gelombang aura kuat menyebar dari tubuhnya. Saat napasnya dimuntahkan, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan jelas yang membawa doki yang kuat meledak dari gua gunung seperti guntur yang teredam. Bang! Saat raungan yang jelas terdengar, riak energi yang kuat pecah dari tubuhnya. Tiba-tiba, kabut mulai terciprat kemana-mana. Baskom kayu tempat Xiaoyan berada telah berubah menjadi serbuk gergaji di bawah riak energi yang menyapu. Riak energi tidak berhenti setelah itu menghancurkan baskom kayu, tetapi terus menyapu seluruh gua gunung. Dalam sekejap, suara ledakan datang gelombang demi gelombang di gua gunung tersebut. Banyak garis retakan mulai menyebar di bebatuan besar. Akhirnya, mereka memeluk seluruh gua gunung. Seluruh bagian dalam gua gunung benar-benar berantakan setelah gemuruh yang jelas berlalu. Kabut berangsur-angsur turun dan bayangan hitam muncul dengan cara seperti hantu. Akhirnya, dia berdiri dengan bangga. Wajah halus dan tampan itu dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Apakah saya berhasil? Chapter 522. Sosok manusia berwarna hitam melintas, seperti guntur bergulung di puncak gunung. Cahaya petir berwarna perak samar sebagian terlihat di bawah kaki sosok manusia. Penguasa hitam raksasa di tangannya membawa suara angin yang membelah yang menekan. Meskipun penggaris hitam itu sangat besar, itu seperti pedang panjang saat dipegang di tangan sosok manusia. Saat ia melambai dan menari, ada kelincahan dan ketegaran di dalam tubuhnya yang sombong. Di bawah serangan tiba-tiba dari tubuh penguasa yang sangat besar itu, angin kencang merobek udara. Cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya, seperti sekelompok api berwarna hijau. Hal ini menyebabkan angin dari penggaris membawa rasa panas. Dengan tebasan marah dari penguasa hitam, akhirnya membawa kekuatan liar dan ganas yang tak tertandingi yang dengan keras menebas batu hijau di sisinya.
Keduanya bersentuhan, dan suara ledakan tiba-tiba muncul. Batu hijau yang keras mengeluarkan ledakan, dan benar-benar hancur di bawah kekuatan ganas yang terkandung di dalam tubuh penguasa. Fragmen batu kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembak dengan eksplosif di semua tempat. Hanya dalam sekejap, hanya sebagian kecil dari bebatuan hijau yang tingginya setengah dari seseorang yang tersisa di puncak gunung. Tangan Xiaoyan mempertahankan posturnya setelah meretas dengan penguasa yang berat. Kemerahan tipis muncul di wajahnya. Setelah menghirup udara, kemerahan halus itu berangsur-angsur menjadi redup saat nafasnya kembali menjadi panjang dan halus. Setelah pernapasannya pulih, orang bisa melihat bahwa pembuluh darah hijau yang menonjol di tangannya diam-diam kembali normal. Kekuatan yang kuat pada otot-ototnya yang tegang perlahan menjadi semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Xiaoyan menarik penguasa berat itu. Petir berwarna perak di bawah kakinya juga menghilang bersamanya. Dia menoleh sedikit saat dia mengguncang tubuhnya secara acak. Dia bisa mendengar suara retakan dari tulangnya, dan tanpa sadar dia tersenyum puas. Pencucian dan pemurnian tulangnya saat itu hampir menyebabkan kekuatan Xiaoyan melonjak hampir 2 kali lipat. Tidak hanya tulang di tubuhnya menjadi lebih keras, tetapi Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan yang kuat tersembunyi di bawah kulitnya saat ototnya kencang. Itu menunggu untuk meletus dan menyembur keluar. Pencucian dan pemurnian tulangnya telah menyebabkan Xiaoyan mendapatkan ketangkasan yang lebih cepat dan lebih sensitif. Itu bahkan meningkatkan reaksi mentalnya di atas menyebabkan dagingnya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, sekarang setelah dia menerobos ke kelas Douling, Xiaoyan lebih mampu merasakan transformasi yang hampir lengkap di dalam tubuhnya. Jika itu di masa lalu, Xiaoyan paling tidak bisa bertahan selama lebih dari 10 menit saat menampilkan gerakan 3000 petir. Sekarang setelah dia meningkatkan kekuatannya, Doqi di tubuhnya telah meningkat pesat dan dia mampu memperpanjang waktu ini lebih dari 5 kali. Dari sini, orang bisa melihat celah yang jelas antara Dadoushi dan Douling. Perasaan Douling tidak buruk kan? Tubuh Yao Lao digantung di udara. Dia tersenyum dan berbicara sambil menatap Xiaoyan yang bersemangat. Mereka memang 2 kelas yang berbeda. Kesenjangan antara keduanya memang sangat besar. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, jika bukan karena dia memiliki Angry Buddha, Lotus Flame, serta jenis item unik seperti api inti teratai hijau, lupakan tentang mengalahkan Douling bintang 3, bahkan orang yang baru saja memasuki kelas Douling sepertinya akan menghabisinya dan mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai seorang Dadoushi. Sekarang dia secara pribadi telah mengalami kekuatan besar dari Douling, bahkan Xiaoyan sendiri tanpa sadar merasakan kekaguman pada dirinya yang sebelumnya, yang telah menantang kelas yang lebih kuat ini. Sekarang setelah aku maju menjadi Douling, sepertinya aku akan bisa menghadapi 2 atau 3 bintang Douling biasa secara langsung dalam pertarungan dengan mengandalkan keunikan metode Qi, mantra api. Jika saya juga menampilkan 3 perubahan misterius api langit, saya mungkin bisa bersaing dengan orang yang kuat setingkat Bai Cheng. Dengan kata lain, saya memenuhi syarat untuk memasuki peringkat kuat dengan kekuatan saya. Kepalan tangan Xiaoyan mengendur. Dia merasakan kekuatan yang kuat muncul di dalamnya dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Prestasi semacam ini cukup untuk membuat Xiaoyan bangga. Lagi pula, melatih bakat orang-orang yang ada di akademi dalam ini konyol. Mereka disebut jenius di dunia luar tanpa kecuali. Kesulitan untuk bangkit di tempat ini cukup besar. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengambil langkah ke depan dan memandangi lautan luas pepohonan di bawah dari ketinggian di udara. Sebuah kerutan tiba-tiba muncul beberapa saat kemudian saat dia berkata, "Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan di dalam pegunungan yang dalam ini. Saatnya kembali ke akademi dalam."
Kompetisi peringkat kuat, yang disebutkan Lin Yan mungkin akan segera. Selama saya bisa masuk ke 10 besar, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki beberapa level yang lebih rendah dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus merasa bahwa apa yang disebut refining the body with the essence heart flame memiliki hubungan dengan api hati jatuh. Menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, itu memang cukup misterius. Bahkan kekuatan-kekuatan spiritual saya tidak dapat disebarkan ke seluruh tempat itu. Oleh karena itu, penyelidikan diam-diam saya tidak memiliki efek sedikit pun. Meskipun saya tidak dapat menyelidiki, saya masih dapat merasakan bahwa ada cukup banyak orang kuat yang menjaga beberapa level terendah. Jika seseorang dengan paksa menerobos, kemungkinan usahanya akan sia-sia bahkan jika dia adalah seorang elit Dozong. Kami tidak tahu banyak tentang situasi api hati yang jatuh di dalam menara. Jika kita bisa masuk lebih dalam ke tingkat yang lebih rendah dari menara, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan api hati jatuh. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia sedikit kesal saat menggosok pelipisnya. Dia bergumam, ini benar-benar merepotkan. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat wajah pahit Xiao Yan. Dia berkata, tidak ada pilihan lain. Reputasi Akademi Jianan di benua Douqi sangat menonjol. Biasanya bahkan beberapa faksi kelas 1 tidak akan terlalu menyinggung mereka, apalagi orang seperti saya yang hanya dalam bentuk spiritual. Bahkan di masa puncak saya saat itu, saya harus memikirkan hal-hal sepele dan menimbang hal-hal dengan hati-hati di hati saya sebelum datang ke Akademi Jiana untuk merebut sesuatu. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia telah menanggung banyak kesulitan dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke Akademi Jianan ini. Tujuannya adalah api hati jatuh. Oleh karena itu, hati Xiao Yan merasa bahwa dia pasti memiliki benda ini. Sepertinya dia bahkan tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya menyinggung Akademi Jianan ini. Jika dia benar-benar ingin menjadi orang yang kuat, evolusi, mantra hati, memainkan peran yang sangat penting. Untuk membuat mantra api berkembang, api surgawi adalah sesuatu yang tidak boleh dia kurangi. Tatapan Xiao Yan beralih ke selatan. Tempat itu adalah tempat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, berdiri di dalam akademi dalam. Itu lama kemudian sebelum panas yang menyala-nyala di matanya perlahan menghilang. Dia mengeluarkan senyum lembut sebelum menggelengkan bahunya. Sayap awan ungu ditembakkan. Dengan flap lembut, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang keluar dari pegunungan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi titik hitam kecil yang menghilang di cakrawala. Xiao Yan menghabiskan total hampir 3 jam perjalanan dari pegunungan ke akademi dalam. Jika Xiao Yan tidak maju ke Douling, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama tanpa berhenti di sepanjang jalan menuju tujuannya. Ketika masih beberapa ratus meter dari akademi dalam, Xiao Yan dengan hati-hati menarik sayap awan ungu miliknya. Tubuhnya mendarat di hutan lebat. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia akhirnya bergegas menuju akademi dalam, yang garis luarnya sudah terlihat. Mengandalkan lencana akademi dalam di dadanya, Xiao Yan memasuki akademi dalam tanpa menghadapi perlawanan apapun. Dia mengamati sosok manusia yang tersebar di hadapannya dan tanpa sadar menghembuskan napas panjang. Selama 2 bulan ini, Xiao Yan tidak pernah bertemu bahkan dengan sosok manusia sekecil apapun selain Lin Xiuya dan beberapa lainnya. Perasaan tegang Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih nyaman setelah memasuki akademi dalam. Langkah cepatnya secara bertahap melambat, dan berubah menjadi langkah santai saat dia perlahan berjalan ke wilayah siswa baru di mana gerbang Pan berada. Xiao Yan tidak membawa penguasa hitam simbolis yang sangat besar itu, jadi hampir tidak ada orang di sepanjang jalan yang mengenalinya. Dia yang memiliki nama Alchemist Top di akademi dalam.
Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menghadapi perlawanan apapun selama hampir setengah jam berjalan ke kawasan siswa baru. Alis Xiao Yan sedikit dirajut tanpa disadari saat dia semakin dekat ke wilayah siswa baru. Biasanya, area ini seharusnya memiliki anggota gerbang PAN yang menjaga sepanjang waktu. Namun, itu benar-benar kosong. Langkah kaki Xiao Yan berjalan ke area siswa baru. Jalan kosong menyebabkan kerutan Xiao Yan semakin dalam. Langkah awalnya yang santai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Atai. Xiao Yan akhirnya melihat sekelompok besar orang, yang sedang terburu-buru, muncul di sudut di depannya ketika dia telah mencapai rumah paviliun di tengah. Dia langsung berteriak saat melihat penampilan pemimpin rombongan. Sekelompok orang yang awalnya tergesa-gesa awalnya terkejut ketika mereka mendengar teriakan yang akrab ini. Dengan cepat mengikuti ini, kegembiraan liar segera mengalir ke wajah pemimpinnya, Atai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia berjubah hitam sebelum berbicara dengan riang, "Ketua, Anda kembali. Kepala Chief telah kembali." Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak saat melihat penampilan Xiao Yan. Di mana Sun Er dan yang lainnya? Tatapan Xiao Yan menyapu wajah Atai dan yang lainnya hanya untuk menemukan amarah yang samar. Ekspresinya sedikit merosot. Cahaya perak yang lemah bersinar di bawah kakinya. Tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Atai dan sisanya puluhan meter darinya sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Senior Sun Er dan yang lainnya telah pergi ke arena pertarungan. Sosok seperti hantu yang diperlihatkan Xiao Yan mengejutkan Atai dan yang lainnya. Sebelum mereka segera menjawab dengan tergesa-gesa. Arena pertarungan. Apa yang terjadi? Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Sialan. Apalagi selain kelompok bajingan dari geng putih. Kemarahan tiba-tiba menyerbu wajah Atai dan yang lainnya ketika mereka menyebutkan ini. Pagi ini, Senior Hu Jia memimpin sekelompok anggota dari gerbang PAN untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk dilatih. Awalnya, mereka sudah menemukan tempat dan berlatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, anggota geng putih tiba-tiba dengan paksa membuka pintu dan mengandalkan jumlah orang yang lebih besar untuk mengejar anggota gerbang PAN kami. Senior Hu Jia telah berdebat dengan mereka, tetapi beberapa bajingan di sisi berlawanan menghinanya. Senior Hu Jia sangat marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa pihak lain sebenarnya memiliki dua Doulings yang kuat bersembunyi di sampingnya. Meskipun Senior Hu Jia melukai salah satu dari mereka dalam serangannya yang ganas, dia sendiri juga menerima pukulan dari pihak lain dan terluka cukup parah. Setelah saudara-saudara dari gerbang PAN membawa kembali Senior Hu Jia, Senior Wu Hao segera menjadi marah setelah mendengar tentang masalah ini. Dia memimpin orang untuk lari ke geng putih. Menurut saudara-saudara yang telah kembali, Senior Wu Hao telah mengeluarkan surat tantangan untuk Bai Cheng. Saat ini, Senior Sun Er dan yang lainnya memimpin semua orang ke arena pertarungan. Ketua, para bajingan dari geng putih itu menjadi semakin sombong. Mereka menggunakan fakta bahwa kami tidak memiliki Douling yang kuat untuk berulang kali datang dan mencari masalah dengan kami. Petik 2. Ketua, kali ini, kita harus melawan mereka. Kita tidak bisa terus menahannya. Sekelompok besar anggota dari gerbang PAN berteriak marah dari belakang Atai. Jelas, mereka telah mencapai batas ketahanan mereka dari provokasi geng putih. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua kutukan amarah berhenti. Banyak tatapan membawa antisipasi saat mereka menatap yang pertama. Wajah Xiao Yan suram. Cahaya amarah yang samar melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan dengan dingin berkata, "Ayo pergi." Chapter 523. Arena pertarungan adalah area paling populer di dalam Akademi Dalam. Biasanya berbicara, area arena pertarungan yang agak berdarah adalah keberadaan yang berlawanan dengan atmosfer Akademi.
Namun, akademi dalam ini tidak menghindari konflik semacam ini. Bagaimanapun, harus dikatakan bahwa keputusan akademi dalam adalah keputusan yang bijaksana. Keberadaan arena pertarungan mengakibatkan murid-murid akademi dalam berbeda dengan murid-murid akademi lain, yang hanya tahu bagaimana bertarung di permukaan. Jika siswa dari kelompok terakhir jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal, kaki mereka akan gemetar. Karena mereka dikelilingi oleh wilayah paling kacau di benua itu, jenis siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan perkelahian berdarah kemungkinan akan memiliki peluang melawan mereka jika mereka jatuh ke wilayah sudut hitam. Ini adalah sesuatu yang Akademi Jianan, yang memiliki cukup banyak konflik dengan wilayah sudut hitam setiap tahun, tidak bisa lebih yakin. Di bawah prasyarat memiliki banyak hadiah, energi api, di arena pertarungan, akan ada banyak siswa yang bertarung di tempat itu. Meskipun kebanyakan orang ingin memuaskan keinginan mereka dan membuat terobosan dari pertarungan, bisa mendapatkan hadiah tambahan selain peningkatan pengalaman bertarung adalah sesuatu yang semua orang sangat senang terima. Arena pertarungan bisa digambarkan memiliki orang sebanyak gunung dan lautan. Suara dan berbagai raungan dari dalam adalah sesuatu yang bisa didengar dengan jelas bahkan jika seseorang berada dalam jarak 100 meter. Arena pertarungan penuh sesak, dan dipenuhi dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali. Jika seseorang melihat sekilas, dia akan dapat melihat massa hitam di kepala manusia. Suara yang sangat bising didengung di telinga mereka, seperti suara bor yang mengerikan, menyebabkan kepala dari beberapa orang yang tidak terbiasa dengan suara tersebut merasakan sakit yang membengkak. Arena pertarungan yang sangat besar ini memiliki cukup banyak platform yang cukup besar. Namun, lebih dari separuh kerumunan manusia hari ini telah mengerumuni salah satu platform. Riak kuat yang meletus dari tabrakan keras menyebabkan banyak tangisan dan raungan yang kuat memenuhi seluruh arena. Ketua, habisi dia. Biarlah siswa baru bajingan itu tahu betapa kuatnya geng putih kita. Beberapa siswa yang mengenakan lencana serupa di galeri tontonan di luar medan pertempuran memandangi pemimpin mereka di arena yang sangat diuntungkan dalam pertempuran tersebut. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka berteriak keras. Selain berteriak dengan keras, beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa ke arah sekelompok besar orang di sisi lain dari galeri tontonan. Melihat kerumunan manusia di galeri pengamatan di sisi berlawanan, orang dapat melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu sangat cantik, tetapi hal yang benar-benar membuat hati orang-orang tersentuh adalah sikapnya yang unik seperti teratai. Alasan mengapa medan pertempuran ini dapat menarik lebih dari separuh penonton arena pertarungan sebagian karena penampilan dan sikap wanita muda ini. Meskipun mereka mengalami kerugian besar di medan pertempuran, wajah tenang wanita berpakaian hijau itu masih tenang. Namun, alis halusnya mengandung beberapa kecemasan. Berdiri di belakang wanita muda berpakaian hijau adalah sekelompok besar siswa yang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Beberapa kemarahan memenuhi wajah mereka ketika mereka mendengar ejekan dan ejekan yang dikirim dari sisi lain. Namun, karena situasi di pihak mereka yang miskin, mereka hanya bisa menelan kutukan keras yang telah mencapai mulut mereka. Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif. Seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian merah dan memiliki sosok panas berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau. Ketika dia melihat sosok manusia jatuh ke dalam kerugian besar di arena, senyum pahit tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya yang agak putih pucat saat dia berbicara kepada wanita berpakaian hijau di sisinya. Sun Er mengangguk sedikit. Dia perlahan mengencangkan tangan halusnya. Mata berair itu terfokus pada medan pertempuran untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut berbicara, meskipun Wu Hao baru-baru ini berhasil menembus bintang 9 Dadoshi,
jarak antara kedua belah pihak terlalu banyak. Jika itu benar-benar tidak bisa bekerja, aku akan menggantikannya. Anda ingin mengambil tindakan secara pribadi. Hu Jia kaget saat mendengar ini. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa memahami kekuatan Sun Er. Ini karena nona muda di depan selalu menunjukkan sikap yang tenang dan jelas tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi. Seolah-olah dia memiliki jumlah kartu tersembunyi yang tidak terbatas. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan GG melihat gerbang Pan diejek sedemikian rupa saat dia kembali. Sun Er tersenyum tipis. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, membawa beberapa sikap dingin yang acuh tak acuh. Awalnya aku ingin meninggalkan Bai Cheng itu untuk Xiao Yan GG. Sekarang, bagaimanapun aku takut aku harus menjadi orang pertama yang merawatnya. Kata-kata Sun Er ini membuatnya tampak seolah-olah menjaga Bai Cheng, yang kekuatannya telah mencapai bintang Dowling, tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Jika orang biasa yang mengatakan ini, Hu Jia pasti akan tertawa mengejek. Namun, ketika dia melihat sikap tenang Sun Er, tidak ada keraguan sedikit pun yang muncul di benaknya. Dia mengangguk sedikit, berbalik dan mengarahkan pandangannya ke pertempuran di bawah. Gerbang Pan, faksi yang didirikan Xiao Yan. Beberapa sosok manusia bersandar di rel, di dalam arena pertarungan, yang memiliki pemandangan yang bagus. Mereka mengamati pertarungan di bawah. Ketika mereka mendengar suara, salah satu dari mereka tanpa sadar sedikit tercengang saat dia berbicara. Iya, Gerbang Pan adalah faksi yang awalnya didirikan oleh siswa baru. Sekarang, setelah beberapa kali terserap, ternyata cukup banyak juga siswa yang lebih tua di sana. Benar bahwa pemimpin mereka adalah Xiao Yan. Rambut panjang berwarna perak tergerai lembut, dan warnanya yang cerah membuat mata seseorang terasa sedikit sakit menusuk. Han Yue melirik Lin Xiuya yang agak terkejut dan yang lainnya sebelum berbicara. Hihi, orang ini sangat berbakat. Dia baru berada di akademi dalam selama setengah tahun, tapi dia sudah memiliki pencapaian seperti itu. Lin Xiuya tertawa, namun, dari tampilan situasi di bawah, Gerbang Pan, tampaknya telah dirugikan. Murid baru itu mungkin memiliki serangan yang tajam dan membawa aura pembunuhan yang langka, tapi jarak antara dia dan Bai Cheng terlalu besar. Bagaimanapun, dia sudah cukup mengesankan karena mampu memaksa Bai Cheng untuk berkutat hanya dengan mengandalkan kekuatannya di puncak kelas Dadoshi. Saya telah menerima beberapa informasi kemarin. Orang itu Liu Qing tampaknya telah mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng itu. Awalnya, Bai Cheng menjadi sedikit takut karena kemenangan Xiao Yan dalam kompetisi penyulingan pil dengan Han Xian. Tidak ada masalah selama periode waktu sebelumnya. Namun, setelah Liu Qing mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng, yang terakhir menjadi sombong ini. Seseorang harus mengatakan bahwa ada beberapa trik yang terlibat. Di satu sisi, mata Yan Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain arena pertarungan saat dia berbicara sambil bercanda. Meskipun dia memiliki penampilan luar yang kasar, hatinya jauh lebih teliti daripada orang lain. Xiao Yan juga memiliki konflik dengan Liu Qing. Lin Xiuya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara karena terkejut ketika dia mendengar ini. Tidak persis. Namun, ada beberapa konflik antara Xiao Yan dan Liu Fei. Ini bukan seolah-olah Anda tidak tahu tentang kesempitan pikiran wanita itu. Yan Hao berkata dengan lemah. Suaranya tampak mengungkapkan penghinaan terhadap Liu Fei. Hehehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat Xiao Yan, dia tampaknya bukan seseorang yang suka diintimidasi. Meskipun kekuatannya hanya sebesar Dadoshi, bahkan aku mendapat perasaan berbahaya saat mengamatinya. Saya pikir dia menyembunyikan kemampuannya dalam-dalam. Lin Xiuya tertawa pelan. Tangannya memegang pagar sementara tatapannya secara acak melayang ke tempat di mana Yan Hao telah melihat sebelumnya. Di tempat itu, ada sosok manusia samar yang berdiri di bayang-bayang. Aura mendominasi tajam samar, bagaimanapun,
memungkinkan Lin Xiuya dan yang lainnya untuk mengenali siapa orang itu. Yan Hao juga tersenyum. Senyumnya tampaknya memiliki antisipasi dari keduanya yang bertabrakan secara langsung. Han Yue di samping, bagaimanapun, merajut alis cantiknya sedikit. Segera, dia menghela nafas tak berdaya saat dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Bang! Sosok manusia merah dan putih bergegas di dalam medan pertempuran dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka muncul seperti dua bintang jatuh yang tiba-tiba bertabrakan di udara. Segera, dua doki yang kuat meledak tiba-tiba. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan tanah yang keras tidak bisa menerimanya dan garis retakan terbentuk. Kiang! Suara logam bening yang membawa percikan terdengar dari tempat keduanya bertabrakan. Pedang berat berwarna darah dan tombak panjang berwarna kuning tua bertabrakan dengan hebat satu sama lain. Riak kuat yang terlihat dengan mata telanjang melonjak secara eksplosif. Itu segera bertabrakan dengan tubuh kedua orang itu. Bang! Bang! Di tengah suara yang dalam, langkah kaki kedua sosok manusia itu mundur. Namun, sosok manusia berwarna putih hanya mengambil dua langkah mundur sebelum dia menenangkan kakinya. Dengan suara teredam lembut dan goyangan bahunya, dia menyelesaikan kekuatannya. Dibandingkan dengan sosok manusia berwarna putih, sosok manusia berwarna merah jauh lebih menyedihkan. Dia tidak hanya mundur 7 atau 8 langkah, tetapi jejak darah merah cerah juga tumpah dari sudut mulutnya saat langkah terakhirnya jatuh. Kinya berfluktuasi tidak teratur. Jelas, dia telah menerima cedera internal yang cukup serius. Ketua, bagus. Ketika mereka melihat sosok manusia berwarna merah dipaksa mundur dan memuntahkan darah, kelompok anggota dari geng putih di galeri menonton tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi gelombang sorak-sorai. Segera, ada lebih banyak ejekan yang diberikan kepada Gerbang Pan di sisi berlawanan, membuat marah semua anggota Gerbang Pan, sampai ekspresi mereka menjadi hijau. Bocah liar dan sombong, kamu benar-benar ingin menantangku ketika kamu hanya seorang bintang 9 Dadoshi. Anda benar-benar terlalu percaya diri. Bai Cheng mengayunkan tombak kuning tua, dan meletakkannya sedemikian rupa sehingga miring ke arah tanah. Sudut mulut Bai Cheng terangkat ketika dia mendengar sorakan seperti guntur dari sekitarnya. Dia berkata dengan senyum dingin, di mata orang yang benar-benar kuat, Gerbang Pan, milikmu hanyalah badut yang hanya melompat-lompat. Jadi bagaimana jika Anda bisa mendapatkan energi api? Tidak peduli berapa banyak energi api yang Anda miliki, Anda hanya akan menjadi domba gemuk besar di mata orang lain jika Anda tidak memiliki kekuatan. Pei, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Wu Hao. Dia memiliki wajah yang gelap dan serius saat matanya menatap senyum dingin Bai Cheng dengan kilatan darah. Cara itu seperti binatang buas yang haus darah. Di bawah fokus ekspresi semacam ini, bahkan Bai Cheng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Cahaya darah melintas di mata Wu Hao. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah membuat resolusi tertentu. Tangannya mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia perlahan menarik garis dengan darah segar di pedang berat berwarna darah. Mengikuti noda dengan darah, pedang berat berwarna darah memiliki warna merah tua yang samar-samar muncul. Kemerahan ungu yang aneh juga secara bertahap menyerbu wajahnya. Bai Cheng sedikit mengernyit saat melihat tindakan aneh Wu Hao. Dia mengambil tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Hao dari kejauhan. Sama seperti Wu Hao bersiap untuk mengaktifkan kartu truf terakhirnya ke tingkat berikutnya, sosok cantik berwarna hijau tiba-tiba muncul dan muncul di medan pertempuran dengan cara yang gesit. Tangannya yang seperti batu giok putih sempurna menepuk pundaknya dengan lembut. Segera, energi liar dan kekerasan yang bergulir di dalam tubuh Wu Hao menjadi tenang. Biarkan aku yang mengambil alih. Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut. Dia menatap pinggang halus seperti pohon willow di depannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa.
menanganinya. Sun Er melirik ke arah Bai Cheng sebelum segera menoleh dan merajut alis cantiknya saat dia menatap Wu Hao yang bersikeras. Di bawah tatapan tenang mantan, Wu Hao langsung dikalahkan. Dia tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa dengan lembut berkata, "Hati-hati." "Mengapa? Apakah Gerbang Pan tidak punya siapa-siapa? Mereka benar-benar ingin mengizinkan seorang wanita keluar. Di mana Xiao Yan? Mengapa saya tidak melihat sedikit pun jejaknya saat ini? Jangan bilang dia takut." Bai Cheng tanpa sadar mengejek dan tertawa ketika dia melihat bahwa Sun Er adalah orang yang telah melintas ke medan pertempuran. "Xiao Yan GG tidak perlu bertindak untuk menangani Anda." Sun Er dengan lembut berkata. Sikapnya yang seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir membuat cukup banyak orang di galeri tontonan merasa terkejut. Hanya aura santai di hadapan lawan yang kuat ini menyebabkan beberapa orang meningkatkan pemujaan mereka terhadap wanita berpakaian hijau di medan pertempuran ini berkali-kali. Namun, saat mereka berseru atas aura Sun Er ini, mereka tanpa sadar merasakan kebencian terhadap Xiao Yan yang tidak menunjukkan dirinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar membiarkan seorang gadis melangkah maju. Apakah semua anggota Gerbang Pan ini sombong? Jumlah mahasiswa baru tahun ini benar-benar memiliki sikap terburuk di antara semua yang datang dalam beberapa tahun ini. Bai Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi marah ketika dia dipandang rendah oleh seorang wanita, terutama yang cantik. Sun Er terlalu malas untuk membalas kata-katanya kali ini. Cahaya berwarna keemasan perlahan melonjak di tangannya yang halus. Energi kuat yang terkandung di dalamnya diam-diam menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan "ya" yang terkejut. Kejutan melintas di wajah Bai Cheng ketika dia melihat cahaya berwarna keemasan di telapak tangan Sun Er. Segera, dia tertawa dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan doki berwarna kuning tua yang kaya dan kuat menyelimuti itu. Cahaya keemasan dan cahaya kuning tua di medan pertempuran semakin terang. Sesaat kemudian, kedua lampu tersebut berkedip pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka menembak secara eksplosif di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka bertemu di udara. Namun, saat semua orang mengira bahwa tabrakan ganas akan sekali lagi meletus, suara samar guntur bergema samar-samar di dalam arena pertarungan. Begitu suara gemuruh muncul, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul di antara dua kelompok cahaya yang akan melakukan kontak. Kedua tangan terulur seperti kilat sebelum mereka menempelkan diri di bahu kedua belah pihak. Kekuatan lembut adalah yang pertama keluar, dengan lembut mengguncang Sun Er sampai dia melayang kembali ke tepi lingkaran pertempuran. Segera setelah ini, tangan lain yang melakukan kontak dengan Bai Cheng tiba-tiba melepaskan kekuatan ganas yang mengguncang yang terakhir sampai kakinya buru-buru mundur. Munculnya bayangan belakang berwarna hitam serta Sun Er dan Bai Cheng yang diguncang dengan paksa adalah sesuatu yang terjadi hanya dalam sepersekian detik. Kebanyakan orang hanya merasa penglihatan mereka menjadi sedikit kabur. Segera, mereka melihat dua sosok manusia yang dipaksa mundur dengan tatapan tertegun. Wajar saja, menjadi liar dan arogan membutuhkan modal untuk menjadi liar dan arogan. Jika pemimpin Bai Cheng merasa bahwa Anda tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka saya, Xiao Yan, bisa bermain dengan Anda. Tidak akan bertengkar dengan seorang wanita hanya menyebabkan Anda kehilangan status Anda. Tawa samar tiba-tiba terdengar di dalam arena. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan segera menatap sosok manusia berjubah hitam yang tanpa sadar muncul di medan pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bayangan berwarna hitam di medan pertempuran dengan cepat menjadi nyata. Sosok manusia berjubah hitam mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah tersenyum yang lembut dan tampan. Namun, siapapun bisa melihat bahwa ada niat membunuh sedingin es di bawah senyuman ini. Sekarang acara yang menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba cerah saat dia bersandar di pagar di sudut arena pertarungan.
Tatapannya tanpa sadar beralih ke tempat bayangan itu berada. Sosok manusia yang tersembunyi di tempat itu tampaknya telah meluruskan tubuhnya saat ini. Aura sombong yang tajam diam-diam menjadi lebih intens. Chapter 524. Pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang berisik menjadi keheningan yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya, semua orang segera mengerti siapa orang yang datang itu. Segera, anggota Gerbang Pan bersorak seperti guntur. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiao Yan. Tatapan mereka memiliki antisipasi. Keterampilan alkemis Xiao Yan terkenal setelah kompetisinya dengan Han Xian. Namun, memiliki keterampilan penyulingan obat yang luar biasa tidak mewakili kekuatan bertarungnya. Di tempat yang penuh dengan kekerasan ini, hanya tinju yang paling keras yang bisa membuat orang lain merasakan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, setelah penampilan Xiao Yan, semua orang ingin melihat apakah pemuda ini, yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang luar biasa, akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk membuat orang lain melihatnya dengan serius. Saat Sun Er terguncang kembali, dia merasakan kekuatan yang familiar. Cahaya keemasan yang kuat yang diaglomerasi di tangannya secara bertahap menghilang saat dia membiarkan kekuatan lembut itu mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Matanya yang cantik mengamati sosok tinggi di medan pertempuran. Baru kemudian dia diam-diam menenangkan hatinya yang terangkat. Xiao Yan GG, waktu yang tersisa adalah milikmu. Hei, Xiao Yan, kamu akhirnya bersedia untuk muncul. Bai Cheng mengguncang bahunya saat kakinya dengan keras menginjak tanah sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu, dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan meliriknya. Saat tangannya berguling, penguasa Suan berat yang sangat besar muncul. Tangan kanannya memegang erat gagang penggaris dan melambaikannya dengan kejam. Segera, angin kencang yang membawa suara senandung muncul di arena. Sepertinya senior Bai Cheng sangat merindukanku. Sayangnya, senior Bai Cheng bukanlah perempuan. Jika tidak, saya akan sangat bahagia. Haha, orang-orang di galeri penglihatan sekitarnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar suara bercanda Xiao Yan. Sudut mata Bai Cheng bergerak-gerak saat dia dengan dingin berkata, lidah yang sangat tajam. Kali ini, saya ingin melihat alasan apa yang akan Anda temukan untuk melepaskan diri dan melarikan diri. Petik 2. Tidak perlu mencari alasan apapun. Wu Hao mengeluarkan surat tantangan untuk Anda dan saya akan menerimanya. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari selesaikan semua skor dari masa lalu. Xiao Yan tertawa pelan. Penguasa beratnya mendarat dengan keras di tanah yang keras. Beban yang kuat menyebabkan beberapa garis retakan kecil terbentuk di tanah. Akhirnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat menjawab ke Bai Cheng. Haha, bagus. Anda punya nyali. Namun, karena Anda berusaha mempermalukan diri sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena menggunakan semua kekuatan saya. Sukacita segera muncul di wajah Bai Cheng. Dia tertawa, terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan tidak mencoba melarikan diri kali ini, dan malah mengambil inisiatif untuk menerima pertarungan. Senior Bai Cheng, kamu masih mengatakan omong kosong seperti biasanya. Xiao Yan tertawa, wajahnya mungkin tampak serasi, tetapi kata-kata yang dia lontarkan menyebabkan wajah Bai Cheng menjadi semakin suram. Mudah-mudahan, mulutmu ini tidak akan meminta ampun nanti. Bai Cheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram itu. Dia memegang tombak panjang berwarna kuning tua dengan erat di tangannya. Tubuh tombak bergetar sedikit dan doki berwarna kuning yang kaya melonjak secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, benda itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Kedekatan dasar doki ya, Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat warna doki dari Bai Cheng. Doki dari afinitas ini berspesialisasi dalam menjadi kokoh dan tahan lama.
Dibandingkan dengan orang dengan level yang sama, waktu di mana seseorang bisa bertarung akan lebih lama. Selain itu, Doki semacam ini berfokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan orang lain, seseorang dapat mengandalkan kekayaan Doki yang tahan lama untuk menyeretnya keluar sampai lawan menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang dari afinitas Doki ini, meletuskan kekuatan liar dan kekerasan dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Xiao Yan memutar tubuhnya sedikit. Doki berwarna hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah Doki muncul, aura yang kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup banyak orang tercengang saat mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Dou Ling, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao di galeri tontonan bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar berhasil menembus kelas Dou Ling setelah tidak melihatnya selama 2 bulan. 1 level per bulan. Kecepatan pelatihan ini adalah sesuatu yang menjalani retret pelatihan di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, sepanjang hari tidak akan bisa menyusul. Orang ini dia benar-benar mencapai kelas Dou Ling setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiuya dan yang lainnya menunjukkan wajah yang juga dipenuhi dengan kejutan. Saat itu, ketika mereka bertemu Xiao Yan di pegunungan yang dalam, kekuatan yang terakhir paling banyak berada di sekitar bintang 8 atau 9 Dadoshi. Meskipun seseorang dari kelas ini sudah tidak jauh dari kelas Dou Ling, mereka, yang secara pribadi telah mengalami langkah ini, jelas tahu persis akumulasi sulit seperti apa yang harus dilakukan seseorang untuk menerobos penghalang antara Dadoshi dan Dou Ling. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang ketika mereka melihat tingkat kekuatan Qi Xiao Yan. Tidak heran dia menghadapi Bai Cheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan jika itu masalahnya, masih ada celah bintang 6 antara Bai Cheng dan dia. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibuat-buat. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara di atas terkejut. Saya yakin dia bisa menang. Senyuman muncul di wajah dingin Han Yue di samping. Saat itu, ketika Xiao Yan hanyalah bintang 5 atau 6 Dadoshi, dia sudah mampu menyebabkan bahkan bintang 3 Dou Ling merasa sangat takut. Sekarang kekuatannya telah melonjak dan maju ke kelas Dou Ling, Han Yue masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar meskipun fakta bahwa Bai Cheng 6 level lebih kuat. Saya juga memiliki kepercayaan padanya. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu. Lin Xiuya dengan malas meregangkan pinggangnya. Pandangannya tertuju pada sosok manusia yang samar di area gelap sambil tersenyum dan berbicara. Saat galeri pengamatan mendidih karena ki yang diperlihatkan Xiao Yan, Bai Cheng juga terkejut. Keheranan melewati matanya. Itu lama kemudian sebelum keseriusan tambahan secara bertahap muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, tidak heran kamu bahkan lebih sombong kali ini. Ini sebenarnya karena kekuatanmu telah meningkat. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Suara jelas dari tulangnya yang bertabrakan bergema tanpa henti, seperti petasan di dalam tubuhnya. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang setelah ini berlanjut sebentar. Dia tersenyum sedikit saat dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya ke mata Bai Cheng, tangannya tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada gagang penguasa. Kakinya perlahan mengambil beberapa langkah ke depan saat penggaris berat di tangannya terseret di tanah, mengeluarkan suara "sasa". Pada saat yang sama, itu juga membawa jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan saat yang terakhir perlahan mendekat. Dia merasakan ki yang semakin kuat dan tangannya sedikit mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang berwarna kuning. Matanya menatap tajam ke langkah Xiao Yan. Saat Xiao Yan melangkah ke dalam radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Cheng, teriakan rendah keluar dari mulut yang terakhir. Doki kuning tua yang kuat, itu seperti air kuning pekat, melonjak keluar dari tubuhnya.
Kaki Bai Cheng menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya menjelma menjadi bayangan kuning. Doki dengan cepat diaglomerasi di ujung tombaknya. Meminjam kekuatan pengisian, tubuhnya ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup Doki, tubuhnya dan tombak panjang pada dasarnya bergabung bersama. Tombak panjang memotong udara dan suara, cici, yang dibuatnya cukup keras. Kekuatan pengisian dari bintang 6 yang kuat Dowling akan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan batu besar di tempat. Xiao Yan tidak menghadapi serangan pembukaan Bai Cheng yang ganas secara langsung. Cahaya berwarna perak samar terlihat sebagian di kakinya. Saat tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat aslinya. Ekspresi Bai Cheng berubah sedikit setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat seutas benang hitam yang lewat. Alarm segera melintas di hatinya. Di masa lalu, Xiao Yan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya dinaikkan ke tingkat seperti itu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya. Saat pikiran ini melintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tombak panjang di tangan Bai Cheng tiba-tiba berubah arah dan menusuk secara eksplosif ke punggungnya. Dentang, suara jernih yang membawa percikan api keluar dari dalam arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Cheng untuk menembus di belakangnya menghalangi penguasa hitam yang sangat besar itu. Kekuatan kuat yang terkandung pada penggaris hitam menekan tombak panjang sampai sedikit menekuk. Kekuatan fisik orang ini juga meningkat pesat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan jika dia meningkatkan levelnya, seharusnya tidak ada peningkatan yang begitu besar. Sekarang, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau kecepatan reaksi, orang ini tampaknya telah sepenuhnya berubah dari dirinya yang sebelumnya. Wajah Bai Cheng segera mengungkapkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari tombak panjang. Jantungnya juga tampak seperti memiliki gelombang liar yang sangat besar yang bergulung di dalamnya. Xiao Yan secara alami tidak terganggu oleh keterkejutan di hati Bai Cheng. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin deras yang sangat menekan saat itu dengan keras menebas lengan Bai Cheng. Penguasa yang awalnya sangat berat menari bahkan lebih lincah dan licik di tangannya daripada tombak panjang di tangan Bai Cheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan kejam ini, bahkan Bai Cheng tampak sedikit sibuk karena dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun, Bai Cheng, bagaimanapun, adalah bintang 6 yang kuat Dowling, dan secara bertahap menjadi stabil di bawah serangan Xiao Yan yang sangat berat. Doki yang kuat dari bintang 6 Dowling mengerumuni dengan cara yang perkasa dan menerima serangan Xiao Yan yang mengandung beban yang sangat besar. Mengikuti keakrabannya, Bai Cheng juga mulai membalas dengan intens. Tombak panjang itu melambai dan menari. Itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menembus ke arah Xiao Yan, itu akan menyerang beberapa tempat yang fatal. Dua sosok manusia bergegas dan melintas di medan pertempuran. Doki hijau dan kuning membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna. Setiap kali penguasa berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan berguncang dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat dengan mata telanjang. Riak ini akan menyebar dan benang dari garis retakan mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Bang! Penguasa berat dan tombak panjang ditekan satu sama lain. Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan Bai Cheng. Saat angin bertiup, Bai Cheng buru-buru mundur beberapa langkah sementara Xiao Yan mundur 4 langkah. Jelas, Xiao Yan mungkin memiliki keunggulan dalam kekuatan fisiknya, tetapi saat ini, ketika pihak lain menggunakan Doki yang kuat dari Dowling bintang 6, dia masih menjadi lebih lemah. Suara Susi secara tidak sengaja dipancarkan dari galeri penglihatan saat melihat Xiao Yan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Anggota White Gang meminjam kesempatan untuk melontarkan ejekan dan tawa. Itu hanya kekerasan.
Ia bahkan tidak bisa masuk ke mata saya. Bai Cheng mengayunkan tombak panjangnya setelah mendapatkan keuntungan dalam tabrakan tersebut. Dia dengan dingin tertawa, jika kamu masih akan mengandalkan kekuatan brutal ini setelah ini, kamu harus berguling sendiri. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin saat mendengar ini. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penguasa berat itu ke tanah. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh. Mengikuti pembentukan segel tangan, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Nyala api berwarna hijau membungkusnya sampai dia terbakar. Sesaat kemudian, nyala api tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. 3 perubahan misterius api langit, perubahan teratai hijau. Xiao Yan berteriak pelan di dalam hatinya. Tubuhnya langsung gemetar. Energi liar dan kekerasan tiba-tiba melonjak secara eksplosif dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti semburan air banjir yang mengalir ke setiap sudut dari seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat dia merasakan doqi di dalam tubuhnya melonjak tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Suan berat saat dia menatap Bai Cheng. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan ini lagi." Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, bang, muncul. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang melesat ke arah Bai Cheng. Setiap kali kakinya mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah inci di tanah. Momentum pengisian yang kuat itu seperti magical beast berbentuk manusia yang memiliki kekuatan pengisian dalam jumlah besar. Chapter 525. Sun Er dan yang lainnya sadar bahwa Xiao Yan tiba-tiba bisa melepaskan kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka tidak merasa terkejut ketika mereka melihat kekuatannya saat ini telah meningkat pesat. Namun, Lin Xiuya dan yang lainnya dari atas tanpa sadar mengeluarkan suara, "Ya," yang terkejut. Mereka, yang memiliki kekuatan yang kuat, secara alami dapat menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini hampir mengejar Bai Cheng. Peningkatan besar seperti ini, atau lompatan kekuatan, benar-benar menyebabkan orang lain tercengang. Bagaimanapun, itu adalah total jarak 6 bintang. Orang ini, tidak heran aku merasakan perasaan khusyuk yang samar ketika pertama kali bertemu dengannya. Ini sebenarnya karena dia memiliki taktik seperti itu. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menari dengan kejutan tambahan di dalamnya. Jelas, letusan oleh Xiao Yan ini melebihi harapannya. Di sampingnya, mata Yan Hao menatap tajam ke arah Xiao Yan di bawah. Dari ekspresi-ekspresinya, dia tampaknya memiliki minat yang cukup besar pada cara Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Dia juga mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelum pandangannya terangkat dan akhirnya mendarat di tempat yang agak gelap. Dia samar-samar bisa mendengar seruan terkejut yang sangat lembut yang dipancarkan dari tempat itu. Kali ini, Bai Cheng memang telah menendang pelat logam. Dia mungkin akhirnya menyerahkan peringkatnya pada peringkat kuat. Yan Hao menelusuri sudut mulutnya saat dia berbicara dengan senyum sombong. Lin Xiuya dan yang lainnya tertawa sebelum mereka sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke lingkaran pertempuran di bawah. Setelah Xiao Yan menampilkan 3 perubahan misterius api langit, kekuatannya tidak diragukan lagi telah mencapai dataran di mana dia dapat bersaing dengan Bai Cheng untuk waktu yang singkat. Ketika Bai Cheng melihat Xiao Yan, Yang Qi tiba-tiba melonjak, menyerang, wajah tersenyum dinginnya tanpa sadar berubah beberapa kali. Dia juga tahu sedikit tentang Xiao Yan yang bisa dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak benar-benar menaruh masalah itu di dalam hatinya. Dari apa yang dia pikirkan, metode semacam ini yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang pada akhirnya adalah metode yang tidak ortodoks. Seseorang akan kembali ke bentuk aslinya setelah batas waktu berlalu. Penghinaan di dalam hatinya ini mulai sedikit terguncang oleh sosok manusia di depan, yang membawa momentum kilat dalam serangannya.
Pada saat ini, Bai Cheng akhirnya mengerti bahwa dia telah benar-benar meremehkan Xiao Yan sejak awal. Bai Cheng mengatupkan giginya dengan keras dan dengan erat memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan yang semakin dekat. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia jelas tahu apa arti pertempuran ini baginya. Jika dia kalah sial, peringkatnya di peringkat kuat mungkin segera digantikan oleh Xiao Yan. Selain itu, bahkan reputasi geng putihnya akan berkurang, mengakibatkan penurunan besar dalam posisi mereka di Akademi Dalam. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya menghadapi Xiao Yan di depannya, dia harus menggunakan segala cara untuk mengalahkan yang terakhir hari ini. Sungguh orang yang liar dan sombong. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli di peringkat kuat hari ini. Taktik biasa-biasa saja ini menyebabkan kepercayaan diri Anda menjadi sedikit terlalu penuh. Beberapa ketajaman dingin ditarik oleh wajah Xiao Yan. Doki kuning tua itu seperti sungai kuning yang mengalir keluar dari tubuh Bai Cheng tanpa henti. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Permukaan gugusan cahaya itu seperti banjir yang mengalir perlahan, seperti air yang berputar-putar yang memancarkan cahaya berwarna kuning. Gugus cahaya Doki berwarna kuning bergetar. Ini segera melepaskan raungan rendah di bawah tatapan semua orang. Tombak panjang itu dengan cepat menembus seperti kilat. Setiap kali tombak panjang itu menembus, banyak bayangan di depannya akan muncul. Kecepatan tombak panjang, Bai Cheng yang gemetar sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, bayangan dari tombak panjang itu tertutupi oleh ruang di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan, yang sedang bergegas seperti binatang ajaib langsung muncul di luar blokade bayangan tombak. Hah! Bayangan tombak panjang berwarna kuning tua berhenti di udara. Cahaya dingin yang aneh muncul di ujung tombak. Di bawah penguatan Doki kuning tua, masing-masing bayangan belakang ini memiliki kekuatan untuk menembus dinding batu. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan yang sudah berada di dekatnya. Teriakan dingin tiba-tiba meletus. Mengikuti suara teriakan, bayangan belakang tombak panjang berwarna kuning tua, yang menutupi area di depan, tiba-tiba melesat dengan eksplosif. Dalam sekejap, suara angin deras yang tajam mulai bersenandung di dalam lingkaran pertempuran, tampak sangat menusuk mata. Ada banyak bayangan sisa tombak. Dengan mampu menggabungkan begitu banyak bayangan dalam sekali jalan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kemampuan Bai Cheng. Seorang anggota peringkat kuat memang pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Jika itu adalah dueling biasa, kemungkinan besar orang itu akan berebut untuk sementara waktu di bawah serangan tajam Bai Cheng ini. Namun, pengalaman bertarung Xiao Yan tidak kalah dengan Bai Cheng. Selain itu, karena dia telah menampilkan 3 perubahan misterius api langit, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bai Cheng secara langsung. Meskipun gambar tombak melintas di depan matanya dan angin bertiup kencang, itu tidak menyebabkan Xiao Yan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Penguasa Suan berat yang sangat besar di tangannya tiba-tiba diangkat, dan dia segera dengan kasar memotongnya ke bawah dengan cara yang sangat sederhana. Istirahat. Jejak ayunan penguasa Suan berat sangat biasa. Tidak ada sedikit pun fantasi di dalamnya. Retakan biasa ini, bagaimanapun, membawa kekuatan yang tak tertandingi yang bisa membelah gunung dan memecahkan tanah. Tubuh penguasa membelah udara dan bahkan meninggalkan jejak berwarna hitam samar di udara. Angin liar dan ganas terbentuk di bawah penguasa. Di bawah tekanan yang kuat ini, tanah yang keras perlahan retak, membentuk garis retakan. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan serangan Xiao Yan saat ini. Cukup banyak orang di galeri tampilan mengubah ekspresi mereka sedikit saat melihat kekuatan besar serangan ini. Pertarungan yang intens ini benar-benar sedikit mengasyikkan. Dentang, dentang, banyak bayangan tombak, yang mengandung angin kencang, menghantam penguasa yang berat. Mereka berulang kali meledak menjadi suara jelas dari logam yang bertabrakan. Bayangan tombak dengan cepat menghilang.
Hanya riak kuat yang menyebar dengan cepat yang memungkinkan seseorang mengetahui dari mana pertukaran intens itu terjadi. Sebagian besar gambar tombak menghilang. Pada akhirnya, hanya beberapa gambar tombak yang tersisa sebelum akhirnya melepaskan pertahanan tak masuk akal mereka. Tubuh tombak itu terhenti dan tombak panjang seperti zat merobek udara dengan cara seperti kilat. Angin kencang dengan cepat menggumpal di ujung tombak. Itu dengan keras menembus ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia dengan gesit menarik penggaris berat di tangannya. Segera, penguasa itu berdiri tegak di depannya seperti perisai hitam pekat. Tombak panjang berwarna kuning gelap itu mengenai tubuh lebar penggaris itu. Saat keduanya bersentuhan, tubuh tombak tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, kaki Xiao Yan diseret di sepanjang tanah dan dipindahkan ke belakang dengan total 2 hingga 3 meter sebelum berhenti. Bai Cheng mendengus dingin setelah gemetar dan memaksa Xiao Yan mundur. Tangannya yang memegang gagang tombak sedikit bergetar. Cahaya di tubuh tombak tiba-tiba menjadi lebih terang. Cahaya berwarna kuning yang menusuk mata yang seperti matahari bersinar dari dalam medan pertempuran. Saat cahaya berwarna kuning menjadi lebih intens, ular pasir energi berwarna kuning tiba-tiba bergegas keluar. Mulut besarnya yang buas dengan ganas bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Bang! Suara ledakan yang hebat dan keras meletus dari titik di mana keduanya bertabrakan. Kekuatan riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Banyak garis retakan menyebar berulang kali dari tanah keras di bawah kaki Xiao Yan. Telapak tangan Bai Cheng dengan keras menghantam gagang tombak. Kekuatan bintang 6 Dadoshi dilepaskan tanpa syarat pada saat ini. Kekuatan yang tak tertandingi menghantam tubuh penguasa. Dengan daya angkat yang kuat di ujung tombak, penguasa hitam gelap yang berat itu mengeluarkan suara "siu" dan meninggalkan tangan Xiao Yan di bawah mata semua orang. Akhirnya, itu berguling beberapa kali di udara sebelum dimasukkan ke dalam tanah di luar lingkaran pertempuran. Galeri tontonan menjadi gempar saat penguasa berat itu meninggalkan tangan Xiao Yan. Selain Sun Er dan yang lainnya yang sangat memahami Xiao Yan, bahkan anggota gerbang Pan, tanpa sadar mengencangkan kepalan tangan mereka. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu? Serangan yang berisi semua kekuatannya akhirnya menyingkirkan senjata Xiao Yan. Dalam sekejap, Bai Cheng melihat bahwa kemenangan sudah dekat saat dia tertawa keras dengan semangat tinggi. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti karena terus menembus secara eksplosif ke arah dada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa teknik tombak Bai Cheng bahkan lebih tajam dan lebih ganas daripada Bai San. Tombak panjang itu seperti kilat. Ketika Xiao Yan merasakan rasa sakit menusuk samar yang muncul dari dadanya, petir berwarna perak muncul dari bawah kakinya. Tubuhnya sedikit gemetar dan bayangan yang sangat samar tetap ada di tempat. Tubuhnya, sebaliknya, muncul lebih dari 10 meter dari tempat aslinya. Tombak panjang menembus bayangan dengan cara seperti kilat. Itu diaduk sedikit dan dipukul sampai berubah menjadi ketiadaan. Bai Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jaraknya lebih dari 10 meter, apakah kamu masih tidak akan mengaku kalah? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya dapat menunjukkan beberapa. Kalau tidak, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Jangan menyalahkan senior ini karena kejam jika saya akan memotong atau mematahkan lengan atau kaki Anda nanti. Akademi dalam tidak melarang seseorang menggunakan gerakan mematikan di tempat seperti arena pertarungan. Dalam keadaan normal, bagaimanapun, kebanyakan orang akan menahan sedikit kecuali hubungan antara kedua belah pihak sangat buruk. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah akademi dan bukan arena pertarungan berdarah sejati. Xiao Yan mengabaikan Bai Cheng yang bangga. Dia secara acak melirik penguasa berat di luar arena sebelum sedikit mengguncang tubuhnya, merasakan banjir doki yang kuat.
Itu tiba-tiba mulai mengalir pada saat ini hanya setelah itu lepas dari ketegangan penguasa Suan berat. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap mata dingin es yang gelap dan serius milik Bai Cheng. Dia tertawa pelan, tapi tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dia segera melangkah dengan lembut dan tubuhnya seperti hantu karena tiba-tiba muncul di samping Bai Cheng. Tinjunya, ditutupi oleh dolki berwarna hijau panas membawa angin panas dan ketajaman saat itu dengan keras menghantam kepala Bai Cheng. Kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini menyebabkan mata Bai Cheng menyusut tiba-tiba. Kepalanya bersandar ke belakang sebagai tindakan refleksif, dan tinju yang membawa angin panas ditarik ke wajahnya, menyebabkannya merasakan sakit panas yang membara. Orang ini kenapa kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi? Bayangan hitam yang melintas di depan matanya menyebabkan gelombang mengejutkan yang mengerikan muncul di hati Bai Cheng saat dia memarahi dengan cara yang bingung dan jengkel. Tidak mengerti Xiaoyan, Bai Cheng secara alami tidak tahu bahwa ketika Xiaoyan terlepas dari penguasa Suan berat, kekuatan bertarungnya akan benar-benar dilepaskan. Bagi orang lain, kehilangan senjata mereka mungkin merupakan pukulan yang fatal, tapi bagi Xiaoyan, itu setara dengan membantu menghilangkan semacam pengekangan darinya. Xiaoyan yang memegang penguasa Suan berat tidak menakutkan. Xiaoyan yang tidak bersenjata dan tangan kosong adalah mesin pertarungan sejati.